Baik, akan kita lanjutkan kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang solid of revolution. Namun sekarang kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode Wasser, yang mana ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan apabila kita melakukan perputaran atau revolusi untuk membuat atau mengenerate benda padat, namun kita mempunyai lubang di tengahnya, seperti itu ya. Atau ketika kita putar, itu tidak kita putar pada garisnya atau pada acuan entah sumbu X atau sumbu Y atau pada garis tertentu. Oke, nah karena kita punya dua jari-jari yang berbeda, yaitu jari-jari sisi yang paling luar dan jari-jari sisi yang paling dalam, nanti akan kita tunjukkan pada slide berikutnya. Nah, maka untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan Rx dengan R kapital, itu adalah untuk radius yang terluar atau radius yang di luar, dan R kecil itu adalah radius yang nanti ada di dalam atau radius yang itu merupakan lubang atau ya lubang dari benda padat tersebut atau benda solid tersebut. Makanya nanti areanya tentu secara sederhana dapat kita temukan dengan cara menghitung volume, menghitung luasan dari benda dengan jari-jari terluar, kemudian nanti kita selisihkan dengan luasan dengan mempertimbangkan jari-jari yang di dalam, atau secara formula kita akan melakukan atau mencari selisih dari jari-jari luar dan jari-jari dalam. Untuk perhitungan volumenya tidak jauh berbeda karena kita mengacu masih menggunakan atau kita mengenerate benda dengan menggunakan solid of revolution, sehingga hasil benda yang diputar ketika setelah diputar kita potong atau kita slice itu masih tetap berupa berbentuk lingkaran. Hanya kali ini lingkarannya ada lubang di tengah-tengahnya dengan diameter lubang adalah R kecil X dan diameter dari jari-jari dari lubangnya adalah Rx dan jari-jari dari benda putarnya atau ketika kita potong jari-jari luarnya adalah R besar X. Nah, untuk volumenya sendiri kita masih menggunakan cara yang sama dari masing-masing potongan tadi. Areanya akan kita jumlah dengan ketebalan yang sangat kecil atau ketebalannya adalah dx, sehingga totalnya adalah AX dikalikan dengan dx, tapi kita menggunakan operator integrasi mulai dari titik awal A kecil sampai ke titik akhir yaitu B kecil. Atau bila kita jabarkan menjadi seperti ini. Ini adalah jari-jari luar. Dan yang ini adalah jari-jari dalam. Nah, berikut adalah ilustrasi dari apa yang kita bicarakan tadi. Misalkan kita mempunyai dua buah fungsi di sini ya, atau kurva. Kurva yang pertama adalah Y sama dengan Rx. R besar itu yang nanti akan membentuk garis yang di luar atau garis selubungnya yang ini. Dan untuk batasannya atau ketebalan dari benda yang kita putar itu ada saat kita melihat selisih dari jari-jari R besar dengan jari-jari yang dibentuk oleh kurva kedua, yaitu Y sama dengan R kecil.
Nah, apabila kita putar, kalau pada contoh ini adalah kita putar dengan sumbu X, maka di tengah inilah ada lubangnya yang berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Ya, lubangnya karena benda itu tidak kita putar menempel ya dengan batasan dari kurva atau batasan dari area tersebut. Oke, jadi bila tidak menempel pada sumbu putar, apapun itu, apakah di sumbu X, sumbu Y, atau di garis tertentu, maka akan menyebabkan lubang. Nah, lubang inilah yang nanti kita hitung, lalu kita akan selisihkan atau kita kurangi dengan benda yang tidak ada lubangnya. Jadi kita akan menghitung antara luasan dengan Rx besar, yang mana kita asumsikan belum ada lubangnya, dan kita menghitung besar lubangnya, yaitu Rx kecil, sehingga area di tengah-tengahnya atau di antara lubang tersebut itu adalah selisih dari kedua jari-jari tersebut. Baik, untuk menambah pemahaman, kita akan mencoba membahas contoh berikutnya, yaitu contoh 9. Nah, pada contoh ini kita akan mencoba mengimplementasikan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita punya sebuah area di sini, area yang dibatasi oleh sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan sebuah garis Y sama dengan minus X plus 3, yang nanti area tersebut akan kita putar pada sumbu X. Nah, pertanyaannya adalah kita perlu menentukan berapa volume dari benda tersebut. Yang pertama, atau solusinya, kita akan mencoba yang pertama mencari, menggambarkan sketsa dari area yang dibentuk oleh kurva dan garis tersebut. Nah, karena kita tidak tahu batasnya, batas di sumbu X atau sumbu Y, maka kita bisa mencari, karena area tersebut merupakan area yang dibatasi oleh sebuah kurva dan garis, maka kita akan melihat apakah garis dan kurva tersebut itu saling bersinggungan, sehingga kita dapat mengetahui batas atau limit dari integrasi nantinya. Oke. Kita punya yang pertama untuk kurvanya Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garisnya adalah Y sama dengan minus X plus 3. Dari dua ini kita akan mencari titik potong bila ada, yaitu jadi X kuadrat plus 1 minus X plus 3. Kita pindah ruas, jadi X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. Maka dari ini kita dapat mencari akar-akarnya. Yang pertama X sama dengan X, akar-akarnya adalah X plus 2 dan X minus 1. Atau ini bukan akarnya ya, ini faktornya adalah X plus 2 dan X minus 1, sehingga akarnya adalah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan minus 1. Oke, kemudian kita tentukan titiknya. Jadi titik potongnya ada di mana atau titik singgungnya ada di mana. Saat X-nya sama dengan minus 2, maka kita akan pakai yang pertama, maka akan kita punya nilai Y sama dengan minus 2 kuadrat plus 1 atau sama dengan 5. Sehingga titik potongnya ada di minus 2,5. Kemudian yang kedua, saat X-nya X-nya plus 1 ya. Saat X-nya 1, Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga
ini adalah 2. Sehingga titik potong yang kedua adalah 1,2. Oke, kita sudah mempunyai titik potongnya, maka kita dapat coba membuat ilustrasinya. Kita siapkan dulu nilai maksimum Y-nya itu 5, kemudian minimumnya 2, kita bisa mulai dari 0, untuk X-nya dari minus 2 sampai 2. Oke, mungkin tidak terlalu lurus, tapi paling tidak ilustrasinya memang bisa menggambarkan. Ini minus 1, minus 2, ini 1. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, dari ini kita akan coba gambar garisnya dulu yang lebih sederhana. Jadi kita coba saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 3, sehingga garisnya tadi akan melewati titik 0,3, dan jangan lupa kita tadi punya titik singgungnya pada 1,2, kemudian minus 2,5. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dengan ini maka garisnya dapat kita gambarkan. Saya coba gambarkan dengan warna biru. Oke, ini garis yang tadi kita miliki, yaitu Y minus X plus 3. Oke, untuk kurvanya sendiri saat X-nya 0, maka nilainya atau Y-nya 1, sehingga kurvanya akan lewat di bawah atau lewat 0,1. Jadi sedikit melengkung karena titik singgungnya sama, sehingga gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Oke, maka area inilah yang nanti akan kita putar. Di sini kita akan putar pada atau mengacu pada sumbu X, sehingga diputar di sini. Ini ya, mungkin kurang jelas saya hapus sedikit. Oke. Ya, misalkan garisnya seperti ini sumbu X. Nah, maka dia akan diputar seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah untuk menghitung ini, karena dia tidak diputar pada sumbu yang melekat atau yang bersinggungan dengan area, maka akan ada dua bentuk atau dua blok ya. Blok pertama adalah blok yang nanti ketika kita putar itu menjadi padat atau solid. Ada juga yang blok kedua itu yang nanti menjadi berlubang. Yang berlubang di sini itu adalah yang nanti atau yang di sini berwarna hijau. Jadi ketika nanti kita putar, dia akan berbentuk kosong atau berlubang, dan inilah yang nanti yang akan mengurangi volume total dari benda yang kita putar. Nah, sebelum kita menghitung volumenya, maka kita perlu mencari dua parameter lagi, yaitu berapakah nilai R besar X atau R atau jari-jari yang itu merupakan jari-jari luar atau jari-jari sisi luar, kemudian Rx yaitu jari-jari pada sisi dalam. Ya, coba teman-teman perhatikan kira-kira berapakah nilai dari R besar X dan R kecil X. Baik, pada bagian ini kita bisa melihat ilustrasi yang mungkin lebih baik ya dari yang sudah kita gambarkan tadi. Pada gambar 614A inilah area yang kita dapatkan dari perpotongan sebuah garis dan kurva tadi. Dan untuk pertanyaan tadi adalah berapakah atau ya bagaimana formula dari jari-jari terluar atau R besar X dan jari-jari yang dalam atau R kecil X. Dari kurva kita melihat bahwa bagian terluarnya adalah
berdasarkan dari garis, atau Y sama dengan minus X plus 3, sehingga itu yang menjadi formula juga bagi jari-jari luar, karena dia ditutupi oleh atau diselimuti oleh lapisan yang itu terbentuk karena garis tersebut diputar, atau garis tersebut diputar pada ruas atau pada titik mulai dari minus 2 sampai 1 pada sumbu X. Nah, untuk yang dalam itu kita peroleh dari X kuadrat plus 1, yang itu akan ada di dalam, seperti yang kita lihat dari gambar B. Yang luar itu karena garis, sehingga R besar X-nya adalah minus 3 plus X, dan yang dalam adalah X kuadrat plus 1. Nah, oleh karena itu, nanti setelah kita menemukan radius luar dan radius dalam, maka kita sudah cukup informasinya, dan kita bisa menghitung volume dari benda ini. Ya, volumenya, maka kita punya dua jari-jari, dan untuk batasnya sendiri kita juga sudah mengetahui dari titik potongnya. Kita memutar di sumbu X sehingga batasannya adalah mulai dari minus 2 sampai 1, karena kita memutar dari sumbu X. Oke, formula umumnya atau formula yang bentuk general adalah integral dari A sampai B, ya pi karena kita putar ya, berbentuk lingkaran. Kemudian itu jari-jari luarnya akan diselisihkan dengan jari-jari dalam, tapi kedua-duanya kita bentuk kuadrat ya. Jadi Rx kuadrat dikurangi dengan Rx kuadrat. Ya, kemudian kita kalikan dengan dx. Oke. Kita masukkan informasi yang sudah kita punya semua, maka kita punya batasnya dari minus 2 sampai 1, kemudian pi, dan jari-jari luarnya adalah minus X plus 3 kuadrat, kemudian jari-jari dalamnya adalah X kuadrat plus 1. Ya, jangan lupa untuk masing-masing jari-jari tadi harus kita kuadratkan. Ya, dx. Oke. Ya, dari sini teman-teman dapat menyelesaikan ya dengan membuka atau menyelesaikan kuadratnya terlebih dahulu. Maka kita akan memiliki 8 minus 6 X minus X kuadrat minus X pangkat 4 dx. Ya, ini nanti teman-teman bisa selesaikan dengan mudah. Pi. Oke, ini pi. Kemudian kita buka masing-masing elemennya, yaitu 8x dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi dengan X pangkat 3 per 3, kemudian dikurangi X pangkat 5 per 5. Oke, batasnya adalah dari minus 2 sampai 1, yang mana hasilnya adalah, nanti teman-teman bisa coba hitung, hasilnya adalah 117 pi per 5. Ya, inilah volume dari benda tersebut. Baik, untuk contoh berikutnya, contoh 10, kita akan mencoba masih membahas topik yang sama, yaitu solid revolution dengan washer method. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk memutar tidak pada sumbu X, tapi memutar areanya pada
sumbu Y. Nah, pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu beberapa informasi yang ada pada contoh soal ini. Jadi kita diberikan sebuah area yang itu dibatasi oleh, pertama adalah sebuah parabola, kurva parabola Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, dibatasi juga oleh garis Y sama dengan 2X. Namun ada tambahan informasi pada persamaan garisnya, yaitu hanya berlaku pada kuadran pertama. Oke, nah sehingga kita bisa melihat kira-kira bentuknya seperti apa. Dan dengan informasi tersebut, area yang dibentuk tadi akan kita putar pada sumbu X. Pada sumbu Y. Oke, nah sehingga setelah diputar akan menghasilkan sebuah benda padat yang boleh jadi berlubang. Nah, kita diminta untuk menghitung volumenya. Oke, seperti biasa kita pertama-tama perlu untuk membuat ilustrasinya. Nah, kita punya informasi yang pertama parabola Y sama dengan X kuadrat, dan yang kedua adalah sebuah garis Y sama dengan 2X, di mana garis tersebut hanya berlaku pada saat X-nya positif dan Y-nya positif. Untuk mencoba, maka kita perlu mencari di mana kira-kira titik potong dari parabola dan garis tersebut. Oke, maka ya kita punya persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan 2X. Nah, maka kita bisa mencari kira-kira di mana letak titik potongnya. Maka kita akan punya persamaan baru, yaitu X kuadrat sama dengan 2X. Atau bila kita pindah ruas menjadi X kuadrat minus 2X itu sama dengan 0. Atau kita faktorkan, kita punya faktor pertama X dan faktor kedua adalah X minus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa ada titik potong saat X-nya 0 dan saat X-nya adalah 2. Maka inilah titik potongnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ini adalah titik potong pada saat atau dari sisi sumbu X. Maka kita akan mencari titiknya, yaitu informasi dari Y saat X-nya 0 atau 2. Saat X-nya 0, maka kita punya saat X-nya 0, kita punya nilai Y sama dengan 0 kuadrat atau 0. Dan yang kedua, saat X-nya bernilai 2, maka Y akan bernilai 2 kuadrat atau 4. Sehingga kita akan punya titik potong secara lengkap, yaitu 0,0 dan 2,4. Kita akan coba dulu persiapkan untuk membuat ilustrasinya. Baik, kita punya garis tampaknya Y-nya maksimum 4 dan X-nya maksimum 2, dan dia atau areanya berada pada kuadran positif Y dan positif X atau kuadran pertama. Oke, kemudian kita gambar dulu garisnya, yang itu lebih mudah. Garisnya akan ada pada titik 0,0 dan titik 2,4. Saya akan garisnya dengan warna biru. Oke, ini kira-kira garis
dari persamaan Y sama dengan 2X. Oke, karena nanti kita akan bekerja pada sumbu X, maka kita perlu ubah sehingga persamaannya menjadi persamaan fungsi dari Y. Sehingga kita ubah fungsinya menjadi X sama dengan, kita pindah ruas saja, Y per 2. Oke, ini adalah persamaan garisnya, dan kemudian untuk kurvanya sendiri. Kurvanya sendiri pada saat X-nya 1, Y-nya juga bernilai 1, maka akan melewati titik 1,1. Oke, sehingga kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ya, oke, inilah kurvanya. Y sama dengan X kuadrat. Sama, kita akan ubah menjadi fungsi Y, sehingga menjadi X sama dengan akar Y. Oke, nah, yang kita arsir warna hitam inilah yang menjadi area yang nanti akan kita putar. Perhatikan bahwa kita akan memutarnya pada sumbu Y, sehingga diputar seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa? Kita akan lihat pada halaman berikutnya atau slide berikutnya. Tetapi sebelum itu, teman-teman coba perkirakan atau coba cari kira-kira jari-jari dalam atau RX dan jari-jari luarnya. Maaf, ini karena kita pakai sumbu Y ya. Kita pakai fungsi Y, maka jari-jari dalam atau RY, kemudian jari-jari luarnya atau R besar Y. Itu berapa? Nah, ini ya, ini hasil ilustrasinya tidak jauh berbeda. Yang teman-teman perlu cermati adalah interval dari integrasinya, karena kita bekerja di sumbu Y, kita menggunakan fungsi Y juga, sehingga interval dari integrasinya bukan 0 sampai 2 karena itu miliknya X, tapi 0 sampai 4. Ini yang penting. Oke, kemudian untuk jari-jari dalamnya, karena yang di dalam itu pada kesempatan kali ini adalah garisnya, karena kita putar dari sumbu Y ya, maka garis ini akan ada di dalam, maka inilah jari-jari dalamnya, dan jari-jari luarnya adalah kurvanya, yaitu YX sama dengan akar Y. Oke, ini yang di luar. Nah, bentuk 3 dimensinya kira-kira seperti ini. Jadi semacam mangkok yang dalamnya itu bentuknya kerucut, yang luar itu lebih cembung seperti itu. Dan nanti volumenya itu yang pada gambar B ini yang berwarna merah, inilah nanti slice atau potongan yang nanti akan kita coba hitung luasannya. Di sini potongan dari A, Y. Oke. Nah, untuk perhitungannya, karena kita sudah mempunyai informasi yang lengkap, maka kita dapat lakukan perhitungan. Ya, V volumenya jangan lupa kita bekerja pada sumbu Y. Oke, misalkan kita pakai huruf berbeda. Ya, formula umumnya masih sama, sehingga kita akan mulai dari jari-jari yang luar, tapi pada ini kita menggunakan fungsi dari Y. Oke, ini kurang, tanda kurang ya. Kemudian D, Y. Ini juga jangan lupa. Nah, karena kita ketahui dia bekerja dari 0, Y-nya 0 sampai Y-nya 4, maka batasnya C-nya 0 dan D-nya adalah 4. Oke, kemudian kita buka jari-jarinya. Jari-jari luarnya adalah akar Y, sehingga akar Y kuadrat. Kemudian jari-jari dalamnya adalah Y per 2.
Oke, kalau kita selesaikan, nanti kita akan memperoleh nilai, ini saya percepat ya, saya skip, nanti teman-teman bisa mencoba menjabarkannya, tapi kira-kira hasil akhirnya akan seperti ini, yaitu 8/3 pi ini, dengan satuan volume.